dia tidak menggunakan tasrih dari muasasah. Akan tapi mereka masuknya secara berdua, satu orang atau bertiga. Itu insya Allah Ta'ala diperbolehkan oleh pihak penjaga masjid dengan menggunakan gelang yang tadi seperti masuk Masjid Nabawi. Dan waktunya tidak malam, itu pagi siang insya Allah diperboleh. Kalau malam dia meminta tawakalna khusus gitu. Saya pengalaman umroh, Ustaz. Malam-malam itu kadang juga melihat jamaah-jamaah kayak Kazakhstan, dari luar Indonesia sih, karena sekarang Indonesia belum begitu banyak sekali. Itu malam hari, Ustaz. Apakah memang pernah ada pengalaman, Ustaz? Jadi mau umroh lagi dari jamaah Ustaz, terus ditolak itu karena malam. Pernah ada kejadian atau mungkin ya cerita sedikit seperti itu, Ustaz? Waktu itu ditanyain oleh polisi. Terus solusinya seperti apa, Ustaz? Tidak bisa masuk atau gimana? Untuk ketika seperti itu ditanya satu gerbang, maka kita cari gerbang yang satu yang lain insya Allah. Insya Allah satu gerbang yang lainnya ketika tunjukin mungkin polisinya insya Allah udah paham, dipermudah insya Allah bisa masuk. Sederhana, tidak serumit itu insya Allah. Jadi artinya terkadang ada kasus polisi ternyata menanyakan tawakalna, padahal untuk jamaah umroh ini belum cukup dengan gelang seperti itu, Ustadz ya. Jadi solusinya mudah, ternyata tinggal mencari pintu gerbang lainnya. Ya pastinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, Ustadz ya. Ya Masya Allah. Jadi insya Allah sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan cara masuk ke Masjid Nabawi ini. Ya. Adapun pertanyaan ini adalah nyambung ya dengan pertanyaan yang keempat, yaitu cara masuk Masjid Nabawi. Namun di sini dari ibu ini bertanya ya, cara masuk Nabawi lengkap dengan aturan ke Raudhah ya, sampai dengan yang dimaksud di sini adalah mungkin juga dengan ziarah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa, Ustaz, untuk apakah memang cukup dengan gelang atau mungkin ada berkas khusus lagi dari muasasah atau lain sebagainya untuk bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi, Raudhah dan juga makam Nabi, maksudnya untuk ziarah seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan, ataukah hanya dengan gelang atau ada berkas lainnya juga seperti itu? Ya, silakan. Untuk memasuki Masjid Nabawi, alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia memberikan kemudahan hanya cukup dengan gelang. Adapun apabila untuk memasuki Raudhah, ya, laki-laki dan perempuan itu ada tasrih dari pihak muasasah atau surat izin masuk ke Raudhah. Ya. Itu insya Allah. Tasrih ini surat izin ya. Ya. Okay. Tasrih itu adalah surat izin untuk khusus masuk ke Raudhah, laki-laki dan ibu-ibu. Dan insya Allah Ta'ala itu pun kita masuknya akan dibimbing oleh pihak muasasah untuk memasuki ke sebelum Raudhah tersebut. Muasasah bawa tasrih, nanti beliau sampai ke depan tempat penjagaan polisi, maka beliau lihat nama-nama, maka setelah itu silakan bisa masuk ke jalan Raudhah insyaallah. Gitu ya. Itu satu paket dengan ziarah makam atau ziarah makam dan Raudhah untuk laki-laki seperti biasa, habis sholat biasa keluar langsung salam pada Nabi, Abu Bakar, Utsman. Begitu ibu-ibu juga bisa dari belakang cukup untuk salam, iya sama insyaallah. Oh iya. Baik. Itu terus ini Ustaz, ada boleh kan kadang jamaah pengen nambah nih, nggak cuma sekali, itu kan misal kita katakan itu program wajib. Nah ini kalau misal jamaah ini pengen mengulang lagi, itu bisa nggak Ustaz untuk masa-masa sekarang ini? Untuk masa-masa sekarang Raudhah itu tasrih pihak muasasah hanya memberikan satu kali. Kita pun mukimin di sini ketika kita menggunakan tawakalna itu dapatnya 1 bulan 1 kali untuk masuk ke Raudhah. Makanya insya Allah Ta'ala cukup sekali, tapi insya Allah Ta'ala Bapak Ibu mungkin perbanyaklah doa dan istighfar di situ. Karena keadaan sekarang qadar Allah memang tidak bisa mengulang-ulang untuk masuk Raudhah seperti sebelum pandemi. Ya. Seperti itu ya. Ya jadi sahabat sekalian, jadi untuk masuk Raudhah dan salam kepada Nabi ziarah ini hanya sekali kesempatannya, maka di sini bagi yang berkesempatan untuk umroh pada masa pandemi ini bisa memaksimalkan pada waktu ziarah itu ya.
Jadi Masya Allah diantaranya tipsnya mungkin ya kita pelajari seperti apa ya, apa sunah-sunahnya dalam di raudhah dan juga salam seperti apa biar bisa maksimal, pastinya seperti itu. Ya Masya Allah. Oke, langsung kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kelima, ini pertanyaan yang terakhir. Ini kaitannya adalah dengan kegiatan menuju untuk umroh seperti itu. Ya, pertanyaan kelima, Ustaz. Kegiatan di Masjidil Haram, tawaf sa'i dan ritual ibadah umroh lainnya itu seperti apa gambarannya. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan kelima, kita kaitkan dulu dengan persiapan menuju ke Mekah, Ustaz, dari Madinah itu. Nah, apakah ada PCR lagi untuk keluar dari Madinah menuju ke Mekah, atau ada berkas khusus yang harus dilengkapi oleh jamaah atau tidak, seperti itu? Ya, adapun ketika kita check out dari Madinah menuju Mekah, itu tidak ada VCR lagi, cukup. VCR tidak ada lagi, dan berkas yang harus dipenuhi seperti biasa, tahfidz atau surat izin dari pihak muassasah, jalan dari surat jalan dari Madinah menuju Mekah. Nanti di situ tertera nama-nama bapak ibu, begitu juga hotel yang kita tuju nanti di kota Mekah Mukarramah gitu. Tidak ada yang khusus, insya Allah seperti biasa bisa mengambil mikot di Bir Ali, mengambil mikot di Bir Ali, sama semuanya, tidak ada ini. Tapi yang tetap menggunakan masker, sangat ditekankan karena Saudi Arabia sangat menekankan untuk menggunakan masker, dan ada ganjarannya apabila kita melanggar untuk masker ini. Lumayan ada berupa finansial yang harus dikeluarkan seperti 1.000 rial gitu. Iya. Pelanggaran masker. Iya. Jadi untuk kegiatan check out dari Madinah ini sama ya seperti tahun-tahun yang lalu ya, nggak ada PCR. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan di Mekah, Ustaz. Nah, kegiatan di Mekah umroh ini. Kan kita jamaah udah jalan dari Madinah nyampe ke Mekah. Nah, di Mekah ini setelah masuknya hotel ini juga lancar seperti biasa atau ada pengecekan lainnya? Kemudian seperti apa kegiatan umroh, Ustaz? Jadi antara masuk hotel sampai umroh itu ada perbedaan dengan tahun yang lalu atau sama secara umum, atau mungkin kalau ada hal yang berbeda pada poin apanya seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Adapun untuk kegiatan kita apabila sudah sampai di kota Mekah Mukarramah, memasukin hotel seperti biasa, tapi pihak muassasah sudah menunggu seperti biasa di hotel. Nanti kita diarahkan, dibagikan kunci kamar seperti biasa, makan, istirahat, dan menentuhi waktu umrohnya itu pihak muassasah. Karena umroh sekarang menggunakan surat izin kembali atau tasrih di sini disebutkannya. Kalau dulu kan ini, Ustaz, kita menghitung waktu jamaah ada yang ingin betul. Bersih-bersih, mengukur waktu mungkin berapa. Ini sudah tidak seperti itu, sudah. Nanti muassasah beritahu ketika sampai kamu umroh jam 9, jam 10, jam 11 kita udah harus siap. Dan insya Allah Ta'ala kita juga bersama muassasah berjalan ke tempat untuk memasuki jalur umroh ke Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram itu ada jalur sholat, ada jalur khusus umroh gitu. Maka di sana muassasah akan memberikan kepada petugas nama-nama kita, dan barulah kita dipersilakan untuk masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh, insyaallah. Itu jalan umrohnya sama dengan jalur kita mukimin atau beda? Sama, untuk jalur umroh semuanya sama, mau mukimin atau jamaah umroh yang di luar kota, yang dari Indonesia, luar negeri gitu. Sama semua. Adapun pelaksanaan umroh ya seperti biasa, tawaf sa'i ya seperti biasa, dan lagi-lagi menggunakan masker tentunya. Dan sempat juga dikasih tahu tabaud, yaitu menjaga jarak juga, social distancing. Itu Ustaz, nanti kan teknisnya nih. Ya. Itu Ustaz, jadi kan nanti kan teknisnya gini, Ustaz. Biasanya ya, kan kalau pas dulu-dulu ya, jadi masuk ke masjid ya sudah masuk ke masjid saja. Namun sekarang kan pintu-pintu umroh kan itu kan selalu ditanya tawakalna dan sebagainya. Jadi untuk muassasah ini apakah memang muassasah yang sama, petugas muassasah yang sama di hotel yang mempersilahkan masuk hotel, atau beda ini maksudnya yang memasukkan ke
ke Masjidil Haram seperti itu. Ya, untuk muasalnya sama, yang datang di hotel sama juga yang nanti mutawifnya tinggal koordinasi sama beliau. Dia tunggu di lobi, kita berjalan menuju ke masjid bersama-sama. Oh, jadi petugas yang Adapun bisa sama petugasnya dan juga dia bisa juga nunggu di depan gerbang pintu untuk masuk untuk umroh gitu. Oh, jadi sama saja ini. Sama saja insya Allah. Iya, iya. Dan tentunya umroh sekarang ini tidak bisa umroh kecuali pakai tasrih tadi, surat masuk ke Masjidil Haram untuk khusus umroh gitu. Gitu. Baik. Jadi untuk kegiatan umroh ini lagi-lagi nanti ada kertas juga ya waktu umroh sampai datang sampai Mekah ini. Terus kalau dulu-dulu kan Ustadz, kadang umroh jamaah ini pinginnya juga nggak cuma sekali, kadang ada yang pingin 2 kali seperti itu. Nah itu apakah masih bisa Ustadz, untuk waktu-waktu sekarang ini? Ya, adapun untuk mengulang umroh kan, untuk membadalkan keluarganya. Nah, itu bisa nanti ketika city tour atau ziarah, tentunya menggunakan mikot. Dia tidak menggunakan tasrih dari muassasah. Akan tapi mereka masuknya secara berdua, 1 orang atau bertiga. Itu insya Allah Ta'ala diperbolehkan oleh pihak penjaga masjid dengan menggunakan gelang yang tadi seperti masuk Masjid Nabawi. Dan waktunya tidak malam, itu pagi siang insya Allah diperboleh. Kalau malam dia meminta tawakalna khusus gitu, karena malam kita lihat memang di Mekah Mukarramah ini sangat padat dan ramai. Dia utamakan untuk yang menggunakan tawakalna. Nah, saya pengalaman umroh Ustadz, malam-malam itu kadang juga melihat jamaah-jamaah kayak Kazakhstan, dari luar Indonesia sih, karena sekarang Indonesia belum begitu banyak sekali. Itu malam hari Ustadz, apakah memang pernah ada pengalaman Ustadz, jadi mau umroh lagi dari jamaah Ustadz terus ditolak itu karena malam, pernah ada kejadian atau mungkin ya cerita sedikit seperti itu Ustadz? Ya, pernah jamaah saya pengen tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah karena menggunakan kain ihram di bawah, khusus di bawah sekarang dekat Ka'bah itu laki-laki hanya menggunakan kain ihram. Kain biasa tidak diperbolehkan. Maka jamaah saya menggunakan kain ihram. Qadarullah ditanya tawakalna. Mana janjinya, ada janji kan di situ, permitnya, muwaidnya. Dia tidak punya, maka disuruh keluar, ditolak, tidak boleh. Adapun siang, pagi, alhamdulillah semua jamaah dipersilakan masuk, karena posisi pagi seperti jam 8, jam 9 itu sepi. Iya, seperti juga ba'da zuhur panas ya, alhamdulillah sepi, dipersilakan masuk. Ya gitu. Baik sahabat sekalian ya, jadi seperti itu. Kalau nanti pas misal ada yang ingin mengulang umroh lagi ya, ini terlepas dari mungkin ada perbedaan boleh tidaknya mengulang umroh dan sebagainya ya. Namun kita bahas teknis di sini. Jadi kalau ingin memang ataupun sekedar tawaf sunnah nih, karena kan harus menggunakan kain ihram itu, silahkan lakukan pada waktu pagi atau siang ya, di mana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sepi, maka mungkin polisi tidak begitu urgensi untuk tawakalna. Karena kalau untuk malam yang notabene biasanya padat kan pastikan harus mengedepankan lagi untuk tabaut ya, atau distancing seperti itu. Ya, taib. Jadi intinya secara teknis untuk umroh ini sudah seperti biasa Ustaz ya. Normal ya, bisa kita katakan sudah normal ya. Bedanya hanya dengan masker saja ya. Iya. Namun Ustadz, ini kan namanya masker nih, kalau kita jalan-jalan kan banyak aktivitas ya, jualan jauh, sa'i, tawaf itu muter-muter. Itu kalau misal kita buka kayak gini gitu Ustadz, saat kita dalam jalan umroh itu pengalaman Ustadz sendiri gimana? Jamaahnya ada yang kadang buka-buka, enggak, terus kira-kira dari pengamanan seperti apa pihak kepolisian? Apakah masih ada toleransi atau langsung diberi peringatan oleh polisi atau gimana? Kalau menurut pandangan pengalaman Ustadz Farid ini, silakan. Adapun apabila masker dikebawahi, itu kadang polisi memperingatkan untuk menggunakannya kembali seperti ini tentunya. Adapun juga kadang polisi melihat karena lelah
pengap dan segala selainnya. Kadang polisi membiarkan hanya kita membuka untuk hidung ya. Dan alhamdulillah untuk kondisi sekarang sih kondisi karena musim dingin. Jadi kita alhamdulillah tawaf ataupun sa'i, apalagi ketika sa'i kan ada AC-nya, ada hawanya dingin. Alhamdulillah tidak terlalu untuk bernapasnya untuk pengap gitu. Oh iya, karena ini ya cuaca ya. Dan kadang polisi pun hanya memperingatkan, tidak langsung memberi ganjaran bagi yang membuka masker gitu. Diingatkan bahwasanya ini ya kondisi lagi pandemi kayak gini gitu. Iya betul. Ya, jadi tetap ada toleransi intinya, kesimpulannya Ustadz ya. Hanya saja memang utamakan harus tetap menjaga protokol seperti itu. Karena memang untuk penjagaan protokol ini kembali manfaat ini adalah untuk kita sendiri Ustadz ya. Untuk kelancaran ibadah umroh ini juga. Ya, apalagi kan Indonesia yang begitu tinggi ininya minatnya, mungkin ada yang sudah ngantri lama, haji tidak datang-datang, terus banyak yang ingin umrohan seperti itu mungkin. Jadi dengan menjaga protokol ini adalah manfaatnya kembali kepada iya, Masya Allah. Baik Ustadz Farid, jadi untuk pertanyaan memang dari jamaah ini Bu ini ya, itu memang hanya 5 poin ini saja. Namun mungkin saya akan menambahi agar lebih memperlengkap informasi ini mengenai city tour-nya nih Ustadz. Ya, jadi mengenai city tour-nya ini di tempat-tempat city tour nih seperti masyair haji ya, tempat-tempat haji Dzulhulaifah, mana lagi Arafah, Mina. Itu ada perbedaan nggak di sana? Apakah nanti ditanya dulu daftar jamaah dan sebagainya, ada penjagaan khusus, pintu khusus atau tidak Ustaz? Atau sama seperti tahun yang sebelumnya seperti itu sebelum pandemi? Silakan Ustaz. Ya, adapun ziarah seperti di Madinah, kita mengunjungi Jabal Uhud, Syuhada Uhud, Kiblatain, Masjid Kuba dan lain sebagainya, itu tidak ada. Mazra'ah, kebun kurma, alhamdulillah semuanya bisa kita kunjungi. Semuanya bisa kita kunjungi seperti normal, seperti biasa, alhamdulillah. Adapun di Arafah begitu juga. Di Arafah kita turun biasa untuk kita menjelaskan apa keutamaan Arafah di sini segala macam. Mina, Musdalifah semuanya alhamdulillah seperti sebelum pandemi, normal. Tidak ada tasrih khusus apa segala macam, tidak ditanyakan. Jadi naik Arafah pun boleh. Alhamdulillah di Gunung Jabal Rahmah boleh naik ke atas tersebut. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Sepertinya ya, alhamdulillah kelihatan normal dan hanya bedanya tadi ke masker kembali tetap ya. Walaupun di tempat terbuka tetap menggunakan masker ini ya betul. Iya, prokes betul. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan obrolan ini dengan Ustadz Farid bisa membawa manfaat, menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah sudah bisa dibilang sudah normal. Sudah normal kecuali satu, masker harus dijaga seperti itu. Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan saya doakan dari Tanah Suci mudah-mudahan di tanah air bisa membaik untuk keadaan virus dan sebagainya bisa terkondisikan dengan baik agar semuanya bisa normal kembali seperti sedia kala. Amin 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 ya robbal alamin. Dan sebelumnya Ustadz Farid saya ucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat antum juga dan keberkahan buat antum juga untuk informasi ini yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi jamaah yang sudah sangat rindu sekali dengan tanah suci seperti itu. Baik sahabat sekalian, untuk informasi saya akhiri sampai dengan ini ya. Dan jangan lupa bagi sahabat sekalian yang mungkin baru bergabung belum mendukung channel ini, silahkan bisa dukung dulu channel ini dengan cara klik like, subscribe dan juga bisa di share agar semakin banyak sahabat yang bisa mengetahui informasi yang mudah-mudahan sangat bermanfaat ini seperti itu. Oke, gitu saja kami dari Kota Suci Mekah Al Mukarramah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.